Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Amelia, mahasiswi dari Stikom El Rahmah dengan NIM 2311060061. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan progres dari proyek yang sedang saya kerjakan, yaitu tentang sistem pakar diagnosa penyakit tanaman cabai. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai untuk presentasi dari progres proyek ini. Baik, untuk judul dari proyek ini yaitu implementasi metode forward chaining pada sistem pakar identifikasi penyakit tanaman cabai. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang dari sistem ini adalah belum adanya sistem pakar yang dapat membantu petani dalam mendiagnosa penyakit tanaman cabai serta cepat dan akurat. Secara cepat dan akurat, kurangnya pengetahuan serta keterbatasan akses terhadap tenaga ahli pertanian menyebabkan petani kesulitan mengenali penyakit berdasarkan gejala yang muncul. Penerapan metode forward chaining pada sistem pakar dapat membantu menalar dari gejala menuju kesimpulan penyakit, sehingga proses diagnosis menjadi lebih cepat, sistematis, dan efisien dalam penanganan penyakit tanaman cabai. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada 3 poin. Yang pertama adalah apa permasalahan utama yang dihadapi petani desa dalam mengidentifikasi penyakit pada tanaman cabai. Kedua, bagaimana merancang dan menerapkan sistem pakar menggunakan metode forward chaining untuk membantu proses identifikasi penyakit tanaman cabai. Dan yang ketiga, apakah sistem pakar yang dibangun dapat memberikan hasil diagnosis yang akurat dan membantu petani dalam pengambilan keputusan penanganan penyakit tanaman cabai? Next. Di sini adalah rancangan dari proyeknya, yaitu ada use case-nya ya, di mana di use case ini ada 2 aktor, user dan admin, dan user ini adalah petani, yang mana user atau petani ini bisa mengakses dashboard user, menginput lokasi kebun, menjawab pertanyaan gejala, dan melihat hasil diagnosis dan solusinya. Kemudian untuk admin, di sini admin yang pertama bisa login, kedua mengakses dashboard admin, mengelola data penyakit, mengelola data gejala, mengelola aturan logika, dan melihat riwayat diagnosa. Nah, untuk sistem rujukan ini, proyek ini merujuk pada video YouTube berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Cabai dengan Metode Forward Chaining berbasis web. Yang mana nama channelnya ini adalah Rizky Ilham Pertama, dan ini adalah link dari channel YouTube-nya yang menjadi sistem rujukan ini. Kemudian ini adalah rancangan modul. Ini adalah rancangan modul untuk sistem pakar ini. Next, di sini ada modul yang sudah dikerjakan. Nah, yang belum dikerjakan ini ada modul login admin dan modul riwayat diagnosa. Yang lainnya sudah dikerjakan, tapi masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, selanjutnya adalah desain sistem. Nah, ini adalah tampilan dari sistem pakar tanaman cabai yang akan nanti kita demokan. Yang pertama ada dashboard user, kedua nanti ada halaman untuk mulai diagnosa, halaman untuk input lokasi kebun, lalu ada halaman gejala untuk memilih gejala, kemudian ada halaman hasil dari setelah memilih gejala tersebut, lalu ada halaman admin. Baik, untuk selanjutnya yaitu demo sistem. Kita akan demokan progres dari proyek sistem pakar ini. Baik, ini adalah demo sistem dari
sistem pakar diagnosa penyakit cabai, yang mana di sini adalah halaman untuk user atau dashboard usernya. Di bagian sini ada penjelasan tentang kenapa harus memakai sistem ini dan bagaimana cara menggunakannya. Lalu ada tombol mulai sekarang untuk ke langkah selanjutnya, atau mulai diagnosa sekarang. Kita klik yang mulai diagnosa sekarang. Nah, di halaman ini user diberitahu bahwa sistem ini menggunakan metode forward chaining untuk membantu pengguna mendiagnosis penyakit pada tanaman cabai. Proses dimulai dengan mengisi lokasi kebun, kemudian memilih gejala yang muncul pada halaman. Sistem akan mencocokkan gejala tersebut dengan basis pengetahuan dan menampilkan hasil diagnosa beserta solusi penanganannya. Nah, di sini juga ada daftar penyakit cabai, yang mana di sistem ini hanya terdapat 5 penyakit cabai saja, yaitu layu fusarium, layu bakteri, antraknosa, virus kuning, dan bercak daun. Selanjutnya, kita lanjut ke mulai diagnosa penyakit. Sebelum ke diagnosa penyakit, user akan menampilkan nama petani dan lokasi kebun tersebut ada di mana. Contohnya kita isi di sini, namanya adalah Pak Ukar. Lokasi kebunnya ada di Desa Sukamakmur. Kemudian simpan dan lanjut. Nah, ini adalah halaman dari gejala yang akan kita pilih sebelum nanti menghasilkan dari diagnosanya. Dan di sini, di halaman ini terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok 1 gejala pada daun dan pucuk, kelompok 2 gejala pada buah, dan kelompok 3 gejala pada akar dan batang. Kita akan coba untuk mulai diagnosanya. Di sini saya akan pilih daun mengalami kelayuan, bercak berwarna pucat putih dengan warna tepi lebih tua, kemudian ada gejala pada buah, seluruh buah keriput dan mengering, kemudian gejala pada akar, warna jaringan akar dan batang menjadi coklat. Kita sudah isi, kita akan mulai lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari gejala-gejala yang sudah kita pilih. Bahwa gejala-gejala yang tadi kita pilih mencocokkan dengan satu penyakit, yaitu layu fusarium atau Fusarium oxysporum sp. Di sini ada deskripsi penyakit. Penyakit ini disebabkan oleh jamur. Solusi dan rekomendasi: gunakan fungisida berbahan aktif Banomil. Selanjutnya yaitu halaman admin. Nanti ketika masuk ke halaman admin, akan ada proses login terlebih dahulu. Namun, untuk halaman loginnya belum selesai dikerjakan. Nah, di halaman admin ini ada 3 fitur. Yang pertama, fitur daftar penyakit, fitur daftar gejala, dan fitur aturan atau rules. Nah, di data penyakit cabai ini kita sudah bisa crud ya, bisa tambah, edit, dan hapus penyakit. Dan daftar gejala juga sama, semuanya sudah bisa crud. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk demo sistem pakar tanaman cabai ini.
karena masih banyak yang harus diperbaiki, terutama pada data dan keakuratannya. Itu saja, terima kasih.